Anak motor kah misalnya? Tapi ya nggak tahu gua. Gue nggak mungkin nyampe di sana karena gue nggak bisa naik motor. Ya kan nggak harus bisa naik motor, bisa dibonceng. Gua ahli bonceng gitu. Specialty gua kalau riding gua dibonceng kan bisa. Bini lu lepas sama lu? Lepas, kalau nggak ada anak. Apa hewan penyendiri itu apa ya? Hewan penyendiri. Murung? Balon nama hewannya. Sifatnya hewan penyendiri. Apa? Beruang suka tidur kan. Kalau Ya, misalnya, apa tuh nama burung sebutannya? hantu. Hibernasi. Burung hantu. Ah, Burung hantu tuh sendiri. kesian dong bini dia kita katain celepuk. Burung hantu tuh celepuk. Ya, tapi Harusnya melimbat ya. Iya bener. Lu kok gak mau berteman sama dia? Kan dia mirip Pidi. Ya dia berteman aja sama yang mirip gue. balik lagi di podcast Radio Bahlul barengan sama Sahil sama Kamal. Biar gue ngapa kalau opening? Kenapa sih? Biar gak gitu doang. Disiarkan langsung dari daerah terlembek di Indonesia. Cibubur. Ini dia. C8 Podcast. Podcast Radio Bahlul. Tepuk tangan. Kicuy. Tepuk tangan. Asal banget kicai Terima kicu, kasih. kicai kicu orang yang nggak ada di sini. Gue lupa terakhir gue panggil dia siapa. Karena gue ganti-ganti nama orang. Kebanyakan namain orang sih lo. Iya. Seperti biasa di sini kita akan membahas sebuah fenomena-fenomena Wow. yang menarik banget. El Nino. Kita akan bahas El Nino. Waduh. Fenomena El Nino. Pemanasan global. Ya kan? El Nino kan? Iya dong. Sesuai dengan tamu kita hari ini. Kita mau ngebahas tentang pembakaran gedung-gedung pemerintah. Ya, ngapain? Siapa itu di mana? Lu nggak tahu ada beritanya baru hari ini. Oh, gedung rapat, Bahlul. Bukan. Gedung pemerintah. Gedung Kemko. Iya, ruang Iya, itu gedung rapat. gedung rapat Gara-gara gara-gara muka jadi stiker mulu kan? iya, orangnya sebel. Orangnya Iya. sebel sering banget Ordal. dicengin sama dijadiin stiker di WA. Makanya jangan pernah nge-push manusia segitunya karena kita tahu karena kita nggak pernah tahu what he's capable of. Oh my God, my English is so good. Artinya Kita nggak tahu kalau dia tuh bisa ngapain aja hal-hal nekat yang bisa dilakukan tuh apa gitu loh. Iya. Lu nggak boleh ngebully gua segitunya. Mas, Siapa? sering tuh Anda. Ah. Yang lebih banyak ngebully tuh lu ya netizen. Lu bibir gua kering, lu marah. Bibir gua pink, lu bacot. Lu mau bibir gua apa? Ijo? Hah? Enggak. Gua makan kelepon kalau gitu. Kalau bibir gua ijo. Tapi berisik tau di gak? episode yang waktu itu lu Apa? emang bener-bener terang Pink. banget. Itu kan ada tone warna studio kita ini. Bukan salah teman-teman Gak makeup ada. kita. Itu Nggak, salah lu yang lagi nonton. Berisik tau gak? Nggak. Jadiin aja bibir gua begini. Itu gradingannya emang kita kasih biar Kamal kelihatan pink. Kita nggak mau kalah sama Somai pink. Gua tuh tadinya untuk episode yang kali ini gue pengen seping-pingnya bibir gue biar lo pada ngomel. Yarin gua mah. Emang gue males tebel banget itu baal ter bibir gua. Hari ini kita tuh mau ngebahas satu tema. Temanya itu adalah tentang social butterfly. Iya tahu gue social butterfly. Orang yang tiba-tiba nemplok sana. nggak tiba-tiba lah ada rencananya. Dia punya misi di pertemanan yang ini, punya misi di circle yang Emang harus punya misi social ya butterfly? iyalah, hidup tanpa misi itu bagaikan Setahu- layangan tanpa angin. Apa sih? Setahu gua social butterfly itu gak pakai misi. Cuman buat dia validasi dirinya itu dari berapa jumlah temen yang dia punya. Oh, pengen terlihat dari Makin situ. banyak temennya dia ngerasa paling ganteng di dunia. Itulah sebab Paling hebat. kita pengen. Siapa dia? Gue lagi ngomong Paling setan. ganteng, paling hebat, paling pinter, paling kaya, paling keren. Hah? Dia bilang apa sih? Lu nyindir siapa sih? Gak tahu. Langsung aja panggil, ini dia pelakunya. Oh iya betul. Siapa tak kenal dia. Dia anak orang kaya. Sekolahnya swasta. Karirnya ke angkasa. Asik. Asoy. Ini dia Nino. Nino Kayam. Kamal memang CS. Yo, nggak usah gitu kamu. Sahil Denza. Kok gitu? Nah, belakang kita jadi aneh-aneh ini. Kan lo tadi bilang pengen kelihatan apa sih? Gue ngeliat di postingannya ada Denzanya mulu soalnya. Oh iya, emang ini cuma mobilnya kan punya itu doang. Tapi dia tinggal di sana jangan-jangan. Ya, rumah udah nggak ada. Tapi ngomong-ngomong tadi kan lo pengen bibir lo hijau. Iya. Gak usah makan klepon nih, Dilan Maca. Asik. Keren. Terlalu Ternyata frontal, dia, guys. dia kayak Habib Jafar ya. Iya. Suka nekel. Lo gak tahu kenapa gue pakai baju hijau? Soalnya gue tahu. Karena ada Dilan Maca ya. Iya. Alah Ini, itu kan karena brief. Ini crunchy karamel. Mau kita kelari sekarang nggak nih? Nggak usah ya? Ntar aja ya? Ntar aja.
Tapi gue penasaran mau dimakan kan nih? Nanti lapar banget kan. Lo kenapa sih marah-marah mulu? Bukan marah nanti. Ini ada Nih, segmennya dia nanti. kalau lagi kayak gini, energinya lagi banyak. Gak ada energinya banyak Energinya apa lagi biasa banyak nih aja. dia. Berarti lagi Nino happy kayak dia. Happy Soalnya apa? Banyak yang cair ya? baru beli mobil. Banyak yang cair. Baru beli. Oh, gue kemarin lihat abis dari Gias. Gias. Kan kerja gue dua Iya, dua enggak, hari tapi kan kan Gias, gue kerja. Gue taunya lo emang lagi nyari mobil sekalian. Oh iya betul. Jadi beli mobil apa dia, Hil? Repot banget. Mending bahas. Gila, sukses banget, alhamdulillah. Kita akan bahas bibir gue yang pink ya. Bibir gue yang pink kayaknya lebih menarik daripada gue beli Tepuk mobil. tangan dulu dong karena Elah, Radio Bahlul dia Masya beli Allah. mobil. Yeay! Ya lo salah satunya lah Radio Bahlul. Dari 400 pekerjaan gue yang lain. Gila ya lo beli Alphard ya? Apa jidat lo? Alphard. Tapi kan kita lagi ngebahas tentang social butterfly. Iya. Iya. Orang yang punya pertemanan di mana-mana, circle-nya banyak banget gitu. Kalau gue menilai ya, No ya. Asik. Lo itu dari kecil kayaknya circle lo itu memang sudah apa ya, pertemanan lo sudah luas. Karena didukung juga oleh kayak lo sekolah. Ya kan? Ya gue sekolah, alhamdulillah sih Iya, gue sekolah. Kalau enggak. Lo sekolah nih. Ya. Kebetulan sekolah lo itu lulusannya banyak yang seleb juga. Lo Alizar kan? Iya, gue Alizar. Iya. Banyak yang jadi Banyak yang jadi seseorang lah. Penggiat seni gitu. Itu kan salah satu faktor yang mendukung kan. Tapi lu dari dulu emang sudah se-agile itu orang. Gue suka berteman aja sih. Karena mungkin di rumah gue juga rame. Gue itu adalah keluarga yang isinya tuh 4 bersaudara anak-anaknya. Oh, Jadi- Nino, Nini, Ninu, Nenek. Nani. Sebenarnya kalau misalnya pengen cari kemiripan namanya emang beneran ada sih di keluarga gue. Apa? Jadi gue Nino, Tito, Kiko gitu. Io yang cowok. Oh, Ceweknya Nurani. gitu. Iya. Ceweknya siapa? Nurani ya. Bagus banget namanya. Nurani. Netral cewek lo ya? Gimana netral Nurani? Oh, Nurani, Nino, Tito. Gue anak pertama. Ah, oh, lu Nino. anak pertama. Terus habis itu Nurani, habis itu Tito, habis itu Kiko. Tito, Kiko. Jadi kalau misalkan nenek lo atau mungkin biasanya kan yang nggak apa namanya cucu, nama kita kan nenek atau kakek kita kan. Kalau di keluarga gue sih gitu. Alhamdulillah nenek gue apal sih nama. Iya udah biarin gue lagi ngomong keluarga gue. Ya, boleh. Jadi keluarga gue, nenek gue itu dulu kalau manggil siapa? Kamal. Bukan Kamil, Najib. Akhirnya tiga-tiga dateng. Ah lu nih maksudnya gitu nenek gue. Jadi kalau dia keluarga gue gue, juga masih ngelakuin. iya pokoknya orang tua seperti Sahil, itu. Nagib. Iya gitu. Nyokap gue gitu. Jadi kalau mau manggil dia tapi lupa mau manggil siapa? Ayo. Yang penting IO. Iya bener. Dapat Ayo. semua tuh. Ayo. Tito. Iya bener Tito. Gitu. Sebenarnya nenek lu kalau mau manggil lu gampang ya, pakai judul lagu lu aja ya. Yang mana? Macam-macam kan banyak. Kan yang Pandangan pertama gitu ya. ya pandangan pertama ya udah jelas Nino. Emang neneknya kuis. Nenek gue udah meninggal sih. Iya, insya Allah masuk surga nenek lo. Gak bilang baik dari nenek awal lo sih tuh. No. Bikin orang Nenek lo ngerasa baik, gue bersalah ingat aja banget lu. nenek lo. Iya nenek gue udah meninggal, bapak Iya. gue udah meninggal. Baik semua keluarga lo, Sebelum no. ngomongin bapak gue maksudnya gue kasih tahu. Iya bener, makasih ya. Siapa lagi keluarga yang belum meninggal? Kita omongin nih. Ada yang pahlawan gak keluarga lo? Ada. Ada. Siapa? Ada Jenderal Sarbini namanya. Beneran? Dari Balai Sarbini itu. Iya. Itu jenderal. Temen lu. Oh teman keluarga lu. Ya, itu keluarga lu. Beneran? Beneran itu kakaknya kakek gua. Kakaknya kakek lu, Iya. pahlawan nasional. Berarti lu kalau bikin konser di Balai Sarbini nggak bayar? Gratis. Enggak gitu juga sih. Oh, Nggak gitu tetap juga. bayar. Tetap bayar sih kayaknya. Percuma dong punya keluarga ini. Buat apa darah ini kata dia gitu. Buat apa darah ini? Nih gitu ya. Itu nama kakek saya. Kan om kakek panggilnya kakek juga. Oh gitu. Jadi emang lu tuh dari dulu tuh emang udah keluarga orang Besar. Orang have ya. Wah, gila bisa banget nge-frame-nya ya. Parah ya. Emang iya lu. Enggak. Ya nggak maksudnya ya kebetulan ya justru itu maksud gue tadi itu faktornya adalah dia kebetulan disekolahin di tempat yang banyak pegiat seninya bla 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 gitu kan. Kan dia nggak tahu bakal jadi Ran ketika di SMA kan. Iya. Betul, tapi emang kebetulan personil Ran dari Alizar semua sih. Oh iya betul. Tapi maksud gue kan kita kalau di zaman SMA kan nggak tahu bahwa kita bakal berteman dengan someone nantinya. Kita kan taunya waktu itu teman SMA kita aja ya kan. Tapi Nino saking dia social butterfly-nya dari semua Ran itu kan yang paling terakhir nikah kan dia. Ya kan? Jangan-jangan dia terlalu menikmati pertemanan itu, terlalu menikmati social butterfly-nya itu. Apakah betul Nino?
setelah iklan di Nggak ada. Makanya langsung manual aja manual. Enggak, tapi menurut lu social butterfly itu apa dulu deh? Social butterfly itu menurut gue orang yang suka berteman aja sih. Literally just pertemanan aja gitu tanpa ada asas manfaat atau apapun. Atau motivasinya? Gue cuma bisa ngomongin apa yang ada alamin? di pemikiran gue. Oke. Gitu. Karena gue merasa gue juga suka berteman. Jadi gue ngeliat orang-orang yang dianggap social butterfly adalah orang-orang yang seperti gue aja sih senang berteman. Kalau ternyata di luar sana ada yang memang punya tujuan dalam berteman, ya itu urusan masing-masing. Tapi lu setuju atau tidak dengan statement gue yang barusan tuh? Emang validasinya tuh makin banyak temen makin nyaman hatinya. Gitu nggak? Lu merasakan hal itu tidak? Kalau gue gini, jadi kebetulan di rumah, gue kan sudah berumah tangga sekarang. Iya betul. Gue ini orangnya kebalikannya istri gue. Istri gue itu orang yang tidak suka Bergaul. Anak rumahan aja. Iya, introvert lah dia. Nah, kalau gue ngeliat istri gue, dia itu malah bisa ngerasa ke-recharge energinya ketika dia sendiri. Atau sama orang-orang yang dia nyaman aja. Gitu. Nah, kalau gue kebalikannya, kalau gue di rumah doang, baterai gue habis. Jadi Lu gue harus harus nge-recharge diri sosialisasi. gue dengan bersosialisasi, dengan ngobrol, Sama kayak dia berarti. ngajak teman Iya, ke gue kayak rumah gitu juga sih. gitu. Iya. Tapi nggak sebanyak dia temen gue. Nggak usah Ya memang, gitu. karena semua lu bukan omelin. kompetisi, Nino Mal. itu ya, artis nggak usah lah, udah lu nggak kehitung temen dia yang profesinya artis, selebritis, pesulap, dia udah mentalis itu namanya mentalis tuh, yang gondrong tuh, badannya kecil ya, semua kebalikan yang gue ngomongin barusan ya. Terus bangkir, dia punya teman-teman bangkir, pejabat, partai politik, Ditambah-tambah. terus apa? Pejabat kan emang bener. Iya, bener. Juragan karet. Dia punya teman juragan karet. Hampir semua profesi Nino Kayam ini punya relasi. Dia senang aja gitu gak sih berteman sama orang dengan profil yang berbeda-beda gitu. Karena kan setiap lu ketemu teman baru, lu juga dapat pelajaran gitu dari Tapi masalahnya yang kita lihat, lu tuh bergaulnya sama, ibaratnya lu social butterfly-nya itu sama orang-orang yang ada. Oh iya? Iya. Pantes gak mau gue ajak pergi lo. Lu gak pernah ngajak gue pergi ya? Gue juga gak pernah ngajak dia sih. Enggak lah. Maksudnya kan mungkin itu yang terlihat. Tapi kan setiap orang kan pasti punya perjuangannya masing-masing juga. Paham. Cuman kan sekarang secara kasat matanya, kita sama netizen tuh ngelihat kayak orang-orang yang sosial butterfly. Bobo netizen. Masa gue mau sendirian doang. Lo pikir dia cuma berteman sama misalnya kayak yang punya Falcon gitu-gitu? Enggak. Gak harus gitu. Sekarang Siapa? temen deketnya dia siapa lagi? Siapa? Itu yang badannya kecil. Si Dedi. Iya. Ya kan ada program bareng. Ada program bareng. Lu sebelumnya, ini adalah pertama kalinya lu sedekat itu sama Om Ded? Bener. Iya kan? Sebelumnya cuma kenal aja. Sebelumnya cuma kenal Tahu kalau aja. di dalam pekerjaan aja sih. Entah Ran lagi di interview sama dia di acara-acaranya. Ya. Atau gua lagi datang ke acara Pothub dulu. Oh Ya, iya benar. Yang sama almarhum Vidi juga. Oke, sekarang gue coba sebutin ya. Dari masing-masing pertemanan lo ini, lo punya misi apa di dalamnya? Harus punya ya. Iya. Sama Om Ded, misi lo apa? Menciptakan program podcast yang baik. Asoy. Ini kayak jawaban bahasa Indonesia. Iya benar. Kita kan program podcast yang baik. Enggak. Kalau sama Om Ded, ini gue bisa jelasin dengan lebih panjang nih. Oke. Jadi, Itu punya waktu kok. gue itu diajak Om Ded masuk ke programnya. Itu sebenarnya awalnya juga agak ragu sih untuk join. Karena gue nggak kepengen kayak, wah ini gue harus meneruskan Pothub gitu kan. Yang Ya. mana dulu hostnya tuh adalah Vidi. iya sahabat Almarhum gue Vidi. banget Iya, gitu. betul. Gue nggak kepengen ngerusak memori tentang Pothub dengan gue ada di sana. Oke. Nanti terkesan kayak pengen menggantikan. Iya, kan Padahal netizen suka sebenarnya kayak gitu ya enggak. ngeliatnya. Iya, netizen kan suka bikin persepsi. Ya semua orang bisa punya persepsi Banding-bandingin. sendiri lah ya. Gitu. Nah cuma setelah gue pikir-pikir dan gue ngobrol sama orang-orang terdekat, gue pun juga ngecek waktu Vidi baru berpulang, gue sempet nulis sesuatu di Instagram gue. Gue bilang sama dia, gue tuh emang dari dulu janji untuk selalu ada untuk satu sama lain. Tapi janji kita nggak boleh berhenti sampai di sini ya. Doa gue bakal menemani kemanapun lo mengarah, dan semangat lo akan terus gue bawa kemanapun gue berjalan. Terus abis itu gue jadi inget waktu ditawarin program ini. Loh kan gue udah ngomong sendiri di sosial media bahwa gue akan bawa semangat dia kemanapun gue berjalan. Dan ternyata gue dituntun sama Tuhan berjalannya lewat program ini buat bawa semangatnya gitu. Jadi lo mengiyakan tawaran Om Ded itu. pertemanan. Dan pintarnya Om Ded,
nggak pothap namanya. Iya, diganti. Ganti namanya. Jadi nggak ada yang perlu dibanding-bandingkan karena ini program yang baru gitu Iya. kan. Gitu kan ya? Iya. Lebihnya gitu Ya moga-moga sih orang bisa melihat ini meneruskan semangat ya gitu. Kalau lu bakal nulis apa ke gua? Kalau lu kapan? Kalau lu meninggal? Enggak, jangan nyebut. Itu kan dia nulis buat Vidi. Iya, Pas Vidi enggak. berpulang. Maksudnya buat gua lu mau nulis apa? Nulis apa? Kata-kata makian biasanya sih. Sekarang ya. Kan sebel. Gak Tapi cinta itu lu sama gua. diam, bacot di tabungan Nino. Kalau lu meninggal gue tahu dia mau nulis apa. Apaan? Allahumma firlahu warhamu wa Itu doa doang dong. Iya. Doa doang Tapi itu. itu yang paling penting buat mengantar lu Iya. ke akhirat sana. Iya, itu dari pertemanan sama Om Ded. Ya. Ya. Sama Reza Candika dan kawan-kawan. Sama Reza Candika dan kawan-kawan ya emang basically bertemannya itu karena kita ngerasa punya frekuensi ngobrol yang sama aja sih. Itu. Malah justru ketika kita nongkrong, mungkin yang ada di bayangan orang-orang tuh adalah kumpul nih apa bikin konten. Kita nggak pernah main kayak gitu. Coba deh lo perhatiin, apa kita pernah bikin OOTD bareng? Iya betul. Nggak pernah kan? Nggak juga Kita justru kalau lagi nongkrong tuh malah ngebahasnya tuh sesuatu yang di luar pekerjaan sih. Malah kita tuh punya keterkaitan satu sama lain karena malah ngerasa mereka tuh ngelihat satu sama lain sebagai teman aja gitu. Sekarang kalau gue tanya berarti ring satu kan kalau pertemanan seluas-luasnya pasti Iya. ada yang spesifik gitu ya. Sohib lo banget yang mungkin masuk telepon darurat di phonebook lo deh misalnya ya. Yang paling bisa lo andalkan. Siapa aja tuh? Sebentar ya, gue sambil makan dilan maca dulu. Belum lo, no. Maksud gue ntar bisa kali ini makan. Emang lap, lo gak ngasih makan dia ya? Kan ada makan nasi goreng gitu-gitu tadi tuh. Wah ini dia. Habib Jafar Junior ini. Coba. Hobi banget, nekel. Kelarin sekarang dah. Kelarin sekarang. Dilan maca, dekat di hati. Dekat di hati. Diambil tuh pakai lagunya. Ampret emang. Kok bisa dekat di hati sih? Dilan Maca, Ratu Lebahku. Mam. Pandangan pertamaku melihat Dilan Maca. Dari pandangan pertama. Iya aja udah. betul. Udah nikmat banget ini. Bagus. Lagi lo bikin lagu judulnya Abang Gorengan sih. Iya bacot. Iya benar kan tuh sama-sama makanan ya. Maafin ya. Apa tadi kontak darurat? Tadi lu bentar, gara-gara Tadi lu nih, dulu. gue jadi teralihkan. Tapi memang kalau nongkrong sama teman-teman sendiri, paling enak nyiapin beginian di rumah. Iya. Bener. Dilan Maca, bro. Ini adalah snack yang satset anti ribet dan ini juga bisa jadi solusi apalagi kalau bukan Dilan Maca Crunchy Caramel. Ini salah satu varian dari Dilan Maca series. Betul sekali, nih produknya. Selalu gue ingetin ya buat... ASMR. Iya, tuh. Mas, Kan lu pakai ini, mic-nya Pak. di sini. Ini kan cuma gimmick. Ini kan cuma setting. Maksudnya tadi gue pengen bilang supaya ini beneran kayak ada. Oh iya betul fungsinya gitu loh. Gua nggak henti-hentinya mengatakan bahwa ini tebel, bro. Jadi bukan seperti produk yang lain karena efisiensi anggaran mereka mengecil dan kopong ya. Ini tebel, bro. Nih lihat. Wow, karamelnya berasa banget. Dan ini gampang banget dibawa kemana-mana ya, Tuh. nggak pakai repot. Dan Dilan Maca Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Maca Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan ada vanilanya, ada karamelnya yang banyak banget di dalamnya. Betul. Dan macanya juga yang enaknya bikin rindu. Yang pasti selain rasanya yang enak, Dilan Maca Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil yang satset dan anti ribet. Jadi jangan lupa buat stok yang banyak di mobil, di ruang tamu lo, di apa lagi ya, teras rumah lo, dimanapun itulah harus ada. Jadi kalau lo mau makan, tinggal ambil aja nih begini. Hah, Betul. gampang. Dilan Maca Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Gue mau nanya, bedanya sosial Belum kelar gua. Apa? Yang tadi, Lu berantem dulu dah. yang ring satu. Oh, ring satu Oh. ya. Iya. Siapa aja berarti? Vidi almarhum. Jadi almarhum. Sekarang masih bisa komunikasi lewat Iya, jalur doa. lewat doa. Jalur langit. Betul. Terus? Ini dilihat dari frekuensi kontaknya ya. Candika, Candi. Candi, Borobudur kali. Gue manggil dia Candi. Karena dulu dia emang segede Candi kan. Iya. Ya, nama lu diijabah ya Candi ya. Lu gede banget soalnya ini. Gitu. Terakhir Karena kemarin dia masuk di live kita pas kita lagi siaran. Oh iya, Cuma betul. nyuruh kita berdua mandi. bener gitu doang. Minimal mandilah kalian. Terus banyak juga teman-teman SMA sih sebenarnya itu yang satu gue juga. Nah, pertanyaan gue adalah, tadi lu bilang kalau social butterfly yang lo lakukan itu cuma gara-gara frekuensi. Satu kali pun nggak pernah ada azas pemanfaatan di situ, jujur.
Nggak ada demi Masa? Allah. Demi Allah. Sudah gue orang Arab. Gue tahu Reza Candika pernah, kalau nggak salah dia punya koneksi ordal untuk surat tilang dah. Lu nggak pernah manfaatin itu? Nggak ada ya? Pokoknya kalau misalnya teman-teman pengen lihat kurang lebih ring 1 gue siapa aja. Ini di atasnya langsung ada gambarnya nih sekarang. Bener, nih. Ngasih PR ke editor. Dan gambarnya gampang kok, karikatur yang palanya gede, badannya kecil. Palanya gede, badannya kecil. Ini jelas banget di sini. Ada kita lihat mal, nggak beneran ini di Nggak, maksud gua nggak di- apa-apa. Di Instagram gue ada fotonya. Oh iya. Groomsmen dan bridesmaid. Itu Oh gabung iya, sih sama bener. teman-teman istri gue juga. Cuma teman-teman istri gue mungkin di foto itu ada 15% lah, 20%. Nggak, maksud gua kan nggak apa-apa lo manfaatin temen tuh. Enggak sih. Gue nggak. Kan saling nggak ada bantu rencana. aja. Kayak Iya. misalnya, mungkin ada satu temen lo yang tolong produserin gue dong, Nino. Kan lo bisa apa namanya, kayak udah kan lo temen gue, terserah lo berapa deh. Misalnya gue nih disuruh nge-MC-in anaknya temen gue. Gue nggak setuju tapi bagian situ mal. Yang mana itu? Kalau misalnya teman, terserah lo deh, ntar berapa aja. Menurut gue kalau lo temen, harusnya lo Nggak usah. pengen lihat temen lo lebih sukses lagi. Lu ngehargain Jadi lo berarti Lo malah justru dia. lebih menghargai. Enggak sih, kalau gue sama teman-teman gue bagian situnya, ya kalau misalnya emang kita lagi ada jalan untuk ngebantu, kita pasti akan ngebantu. Iya, Cuma ngebantu kalau dalam sekalian aja. konteks pekerjaan, Pro bono. kalau konteks pekerjaan, pasti insya Allah kita akan tetap memastikan mereka mendapatkan haknya yang sewajarnya gitu. Maksudnya Nino tuh gini, nih gue jelasin pakai bahasa yang lebih simpel ya, lu kayaknya Coba. nggak ngerti sama bahasa intelek. Kalau bahasa lebih simpel berarti YG, terus Itu singkatan. W, Itu singkatan. ya, W, YG, gitu kan? Jadi BMN, maksudnya, misalkan, ini kan kita berteman nih, Yoi. Nino lagi butuh jasa lu buat Ya, nge-MC, MC. ya Yoi. kan? Nino akan nanya langsung kayak gini, Rate lu berapa? rate lu berapa? Nah, selalu aja. Tar dulu. Nanti dia pasti minta rate-nya berapa, lo kasih kan. Dia akan maksa nih, pokoknya. Enggak, rate lu berapa? Begitu lu udah kasih rate-nya, nanti lu baru di situ bisa, ya udah karena lu temen gue diskon deh. Iya. Kayak gitu tuh nggak apa-apa. Yang penting ada bagian dari menghargainya. Oh Betul. iya. Enggak kan ada juga orang-orang yang baru di depan udah kayak buat temen nggak ada diskon nih, belum tahu harganya nih. Iya, Itu juga nggak ada Gua- special rate nih gitu kan. Heeh. Itu juga gue gak suka kalau yang kayak gitu-gitu. Walaupun mas sebenarnya kita kalau ada jalan untuk ngebantu sih kita pengen juga Pasti, ngebantu. pasti. Cuma balik lagi kan mungkin di luar sana juga nih teman-teman netizen juga harus tahu ya di dalam pekerjaan kita kan juga ada production cost segala macam yang memang harus Ya. dibayarkan gitu. Atau mungkin sekedar koneksi gitu loh. No, tolong konekin gue ke itu dong, Asta. Anakku mau latihan gitar. Gue kasih aja nomor teleponnya. Ya iya kan gitu-gitu. Kan itu kan pemanfaatan juga maksud gue. Nggak Oh iya kan enggak. hal yang gede-gede Tapi banget maksudnya gitu loh. kalau misalnya ngomongin bertemannya dari awal gue nggak mencari manfaat dari apa yang bisa gue Oh, iya. dapatkan karena berteman gitu. Motivasinya kan berarti menurut lu? Motivasi itu nggak ada untuk. Gue nggak nanya motivasi, yang gue tanya selama pertemanan ini Oh. berlangsung udah pernah saling membantu seperti apa? Ada gitu kejadiannya loh. nggak gitu loh? Oke. Apa misalnya? Ya sesimpel kayak misal kemarin Ran bikin musikal pada pertama. Terus kita pengen Reza Candika jadi salah satu cast-nya. Oh, Ya iya. dengan mudah nelpon dia gitu loh. Dibanding kalau misalnya kita harus nelpon orang yang sebenarnya statusnya nggak berteman gitu kan. Lo harus ngelewatin jalur yang berbeda tuh. Harus telepon manajemennya dulu segala Iya, macam. Lebih ribet lah ya. Lebih ribet kalau ini bisa direct gitu. Berarti sekarang kalau dari list pertemanan lo, nomor 1 tuh berarti almarhum Vidi kan? Mungkin nomor 1 itu nggak bisa, gue nggak bisa mengklasifikasi nomor 1, 2, 3-nya sih. Tapi maksudnya mereka semua tuh nomor 1 di hidup gue. Kayak kategori Wok, itu masuknya ring 1, nggak diurutin ke Liga Italia, nggak begitu. Jadi kemarin karena Reza Candika sama ini Seri dia nomor 2, gitu. Pertemanan tuh nggak begitu. Kenapa Seri? Nggak ada poinnya. Maksud lu gue nggak bisa begitu. Tapi semuanya tuh masuk ke ring 1-nya dia. Iya. Gitu. Terus akhirnya karena lu berteman sama Vidi, kemarin gimana tuh pas ada yang mirip sama Vidi? Lu kok nggak mau berteman sama dia? Kan dia mirip Pidi. Ya dia berteman aja sama yang mirip gue. Bener, masuk akal. Masuk akal. Jawaban yang bijaksana dan hebat. Itu lu gimana no? Sebel nggak lu sebagai teman? Ya sejujurnya sempat merasa sebel juga sih. Karena, nah itu tadi ketika Kamal ngomongin soal kayak, ada gak sih lo motivasi untuk memanfaatkan sesuatu? Menurut gua, ya moga-moga gua salah ya. Menurut gua dengan pandangan awam gua terhadap orang ini, gua melihat ada pemanfaatan di situ. Dia memanfaatkan momentum kepergiannya Vidi. Betul, maksud gua gini, kita semuanya yang beneran deket tuh lagi sedih banget. Gitu. Terus kok bisa ada orang yang menggunakan kesedihan ini untuk jadi sesuatu yang mungkin sifatnya membawa benefit gitu.
Iya, ada unsur uangnya lagi. Wah, gua nggak mendalami karena gue juga. gue bener Dia emang suka gitu dia. gue nggak seperduli itu sih kemarin. Iya, betul, Maksudnya betul. gue lebih fokus gimana caranya untuk memastikan orang-orang terdekatnya Vidi tetap merasa tenang, bisa dapat perhatian kita teman-temannya dan juga fokus mendoakan Vidi sih. Tapi lu sempat pada bersuara juga kan itu kan akhirnya rame. Gue cuma ngomong sekali di thread sih. Iya. Tapi perilaku lu atau karakter lu yang si social butterfly ini, Bini ngelihatnya bagaimana nih? Kan Nah. jadi bertolak belakang parah tuh. Betul. Tapi kan di sisi lain, Bini pasti butuh kehadiran lu juga sebagai suami. Iya. Tapi lu juga harus nge-recharge dengan teman-teman lu yang kalau nggak salah, teman-temannya Nino itu pernah dihitung guys. Itu kalau nggak salah sepopulasi 3/4 di Depok. Jadi sekitar 1,3 juta lah. Itu teman-teman. Emang Depok totalnya berapa? 2 juta kalau nggak salah. Oh iya? Nggak salah, iya. Banyak juga yang tinggal Depok ya? Banyak. Itu juga udah dihitung yang KTP-nya Jakarta ya. Jadi nggak pindahin kakak dia. Cuma tinggal doang. Itu udah 2 juta, duanya itu Ayo aja sama Ayu Ting Ting ya. Ya benar. Jadi masing-masing mau wakil Ya itu. 11 juta. Itu makanya benar Depok itu dia. Gitu. Pernah nggak? Jadi apa ya? Diskusi atau apa gitu? Kayaknya gue karena emang, apalagi sekarang udah punya anak ya. Iya. Jadi emang rasa tanggung jawabnya pun juga keluar sendiri. Akhirnya gue memilah lebih ke jadwal ketemu teman-temannya. Kalau dulu mungkin gue bisa nongkrong sampai malam banget. Sekarang Ngapain gue tuh, majuin. bisa nongkrong sampai malam banget gitu? Ngobrol. Ngobrol doang? Suka banget ngobrol kita kan. Ngobrol apa aja kalau boleh tahu? Ngalor ngidul mal. Oh gitu. Iya. Malam jam berapa itu malamnya? Beda-beda. Kadang ada yang jam 11 sampai rumah. Ada yang malam dini hari gitu nggak? Ada. Jam berapa, Pak? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Itu selingannya ngapain, No? Iya. Selingannya gue kan suka Gitaran ya, gitaran. terinspirasi untuk bikin lagu. Bener, Bang. Beneran. Oh, lo nongkrong tuh nggak harus di tempat umum ya? Maksudnya bisa di rumah temen? Bisa di rumah temen dong. Oh, ya kan lucu kalau dia lagi nongkrong di mana gitu di daerah Senopati. Tuh, kok udah main gitar? Kayak lagi di villa. Kalau untuk orang-orang yang social butterfly ya, yang udah di umuran kepala 4 kayak lo gini, No. Belum. Iya gila. Hampir. Hampir kan? Hampir. Iya. Itu kan lebih nyaman kumpul di rumah temen kan Betul daripada sih. lo di public spaces. Bener. gitu kan? Ada perasaan kayak gitu. Iya. Lama-lama kayak enaknya nongkrong di rumah temen, ngobrolnya juga nggak harus kayak ngikutin jam buka tempatnya. Yeay. Karena udah umuran segini. Waktu awal-awal kan kita pengennya dulu Pengennya nongol, pengennya di dilihat. tempat-tempat. Iya bener gitu. Berarti sekarang bisa dibilang bini lo ada rasa cemburunya juga sama Kalau lo? dibilang cemburu sih enggak, karena dari awal sebelum nikah gue udah bilang sama dia bahwa kita tuh emang punya pandangan yang berbeda dalam Pertemanan. melihat pertemanan misalnya gitu. Kalau dia ngerasa butuh ketemu teman di saat dia kepengen aja, kalau gue di saat gue kepengen aja itu tapi sering gitu kali ya. Jadi dia emang udah coba gue ajak untuk memahami situasi ini dari awal sih. Iya. Oke. Dan Dan dia bisa jadi- ngerti. Dan dia alhamdulillah mengerti. Dan bisa jadi bini dia kalau diajak tuh nggak nyaman, Pak. Kalau orang-orang iya. kayak gitu. Kan introvert. Tapi gue tetap ngajak dia, Iya. Jadi ngajak kalau dia nggak bisa ikut ya guanya juga nggak apa-apa gitu. Iya, nggak boleh masalah. Jadi baper. dia di circle pertemanan lo yang sama Reza Candika, Pramono Anung, gitu-gitu Kok tuh. lompat Mas dari Reza Candika ke Pramono Anung? Kebetulan gue punya sahabat namanya Pram juga tapi bukan Pak Pram. Iya, tapi bukan Pramono Anung. Nyaman bini lo di situ? Nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Bisa ngobrol, bisa lepas. Butuh proses buat dia untuk bisa kayak ketemu sama segambreng orang bersamaan gitu, tapi pelan-pelan akhirnya udah mulai bisa. Nah, social butterfly ketika ketemu sama orang yang introvert, terus ambivert sama yang extrovert itu kan pasti beda-beda juga kan. Lu punya banyak pertemanan yang kayak gitu kan. Ada yang introvert lah, ada yang ambivert, ada yang extrovert. Lu tuh lebih nyaman sama yang mana sebenarnya? Kayaknya nyaman sama semuanya. Kalau gue udah ketemu sama teman-teman yang menurut Kamal itu adalah ring satu gue, mau dia extrovert, ambivert, Oh itu mah berarti udah sefrekuensi. Iya, karena menurut gue orang-orang yang bilang dirinya introvert pun ketika ketemu sama orang yang nyaman buat dia pasti akan ngobrol. Iya akan terbuka juga. santai aja Ya, gitu, lepas terbuka banget. juga. Iya. Bini lu lepas sama lu? Lepas, kalau nggak ada anak. Lebih ke pakaian itu. Tapi sejauh mana atau ada momen paling gong apa gara-gara karakter lo yang social butterfly ini lo jadi ada faedah buat hidup lo lah. Maksud gua karena temen lo jadi kenal dia yang ternyata lo butuhin buat project lo yang apa ada nggak kayak gitu? Mutuals gitu ya. Iya mutuals yang paling ngegong. Paling gue apa ya? Aduh, Apa semuanya biasa buat lo? Di project lagu ada nggak? di project Atau permusisian lah. nggak, karena emang sulitnya dari awal gue bener-bener nggak pernah mikirin kayak gitu dan
lo ngomongin gue social butterfly aja, gue nggak merasa gue social butterfly. Tapi justru ya, nih jujur, di belakang layar sebelum podcast ini, emang kalau Vidi orang-orang udah tahu deh. Iya. Kalau kita nyari sosok social butterfly selain Vidi, nama lu tuh emang salah satunya, Pak. Aloy masuk nggak? Sejujurnya. Nah gue belum kenal Aloy sebagai teman nih, karena gue baru ketemu Aloy aja sekali kemarin waktu dia datang ke podcast gue juga. Kalau menurut Ya. gua, Aloy itu social butterfly, dia menyerang dari kanan, si Nino menyerang dari kiri. jadi punya dunia yang luas tapi di daerah sini. Iya, Kalau iya. Nino punya dunia yang luas tapi di daerah sini. Maksud lu Tinggal dikit Aloy lagi ketemu. Maksud lu Aloy yang negatif gitu. Gua gak ngomong begitu. Lo klip aja nih dia nih. Dia ngejerumisin dirinya sendiri kok. Lo klip aja dia nih. Maksudnya gue gak ngomong kanan kiri. Bahkan Aloy gue taruh kanan. Nino gue taruh tangan cebok tadi. Kiri. Harusnya kalau mau negatif ya Nino lah. Bahlul emang. Tapi beneran gue sama sekali nggak pernah merasa diri gue itu social butterfly. Kayaknya social butterfly itu juga adalah sesuatu yang emang orang sematkan gitu ya. Oh iya. Bukannya Karena penilaian orang. penilaian sebenarnya. orang. Kalau misalnya gue malah nggak tahu kalau di luar sana orang juga menganggap diri gue social butterfly gitu. Karena kalau ngomongin social butterfly, lo nggak bisa tahu-tahu menjadi social butterfly, you have to earn it gitu loh. Oh shit. Yes, my God, no. Gua kan sama di DC gua. Iya bener. Depok City. Depok kan? City. Depok City. Sejujurnya dia juga nggak sadar kalau dia social butterfly. Gua nggak Padahal- sebenarnya. Tapi lu termasuk salah satu yang social butterfly juga. Tapi gua masih ada piki-pikinya. Karena lu yang lu rasa orangnya nggak terlalu intens banget lu temuin, ya lu sebentar-sebentar doang. Oh iya. Menurut gue social butterfly pasti ada pikinya juga lah. Oh iya. Tetap nyari frekuensi kan. Betul, yang akhirnya jadi teman beneran, Ya. long last gitu, adalah orang-orang yang mungkin emang dianggap sejalan gitu pikirannya Iya, sama dia. Iya. Nyambung banget lah. Nyambung banget. Yang gue heran kalau bisa ketemu bini lu. Yang karakternya sangat berbeda gitu. Udah mulai Rumpino Secret nih. Dari social Kan butterfly. ngomongin ya. social butterfly. Bridgingannya boleh juga. Sedangkan bini lo bukan social butterfly, dia lebih kepada apa hewan penyendiri itu apa ya? Hewan penyendiri. Murung. Bah lo nama hewannya. Sifatnya hewan penyendiri. Apa? Beruang suka tidur kan. Kalau Iya, misalnya- itu apa tuh nama burung sebutannya? hantu. Hibernasi. Hibernasi. Burung hantu. Ah, Burung hantu tuh sendiri. kesian dong bini dia kita katain celepuk. Burung hantu itu celepuk. Ya, tapi kan Harusnya dia- melimbat ya. Iya benar. Dia menyendiri. Iya, harusnya bini lo melimbat tau. Nggak suka ngomong ya. Iya, kok bisa? Pasti lo recet. Terus dia Iya. diem gitu kan? Enggak juga sih, kalau sama gua sih dia bisa lepas gitu. Dia dari pertemanan juga kan? Dia punya pertemanan? Enggak. Lu ketemu dia dari pertemanan, dari mutual enggak? Oh enggak. Gimana ketemunya? Jadi tuh kan beneran jadi Ta'aruf. Iya. Taruh dia. Lo diem-diem pengen masuk insert kan? Iya kan? Jadi ya Apa? udah nih, gue kasih deh Rumpino Secret buat lo nih. Emang belum pernah dikasih tahu orang-orang? Lupa kayaknya karena Gak pernah nanya ini ya? enggak sih. Ya maksudnya teman-teman doang yang tahu gitu buat Oh iya. Ya karena kan kalau karena pembahasan kita inilah kayak apalagi mutual belakang. tadi gue di brief di depan sebelum masuk. Ya, kalau di Radio Bahlul ini tuh ngomonginnya tuh tema-tema aja Mas Ino. Ini masih nyambung, Mas, emang gila, social butterfly. Santai, bos. Nggak ngulik profile lo. Emang gak ngulik profil, gue udah tahu profil lo. Gue gak perlu kulik-kulik lo lagi. Apa yang lo lakukan, bisnis lo, udah tahu semua. Dia kalau sama bininya malah marahin nggak sih? Ih, enggak lah. Marah. Ih, lebih kenceng lagi bini gua. Oh, emang lo harus cari yang lebih galak ya? Enggak sengaja. Tahu-tahu dapetnya begitu. Gua gak niat itu. Jadi lu kalau masuk rumahnya pening tau gak lu? Iya, betul. Yang satu teriak, yang Iya. satu teriak. Kayak dapur McD. Ya. Masih nungguin ya? Iya. Oke, jadi ini tuh awalnya gue pengen dikenalin sama dia. Udah lama nih, Sama temen lo. sama adik gue, si Nurani tadi. Oh, Nurani. Iya. Nurani. Jadi gue abis putus dari sebuah hubungan. Yes. Desperate nih. Wah, Gue bilang Nurani sama juga adik desperate gue, kayak cari gue pacar dong. Biasa adik kan Iya. malas ribet tapi ngelakuin juga. Terus dia Ribetin aja kakak gua dia nih. kasih tahu gua, lo mau nggak kenalan sama adiknya, sahabatnya sahabat gua. Gimana, No? Bentar, Ya, No. ini Adeknya, sahabatnya sahabat lu. gua. Jadi ini Sahabat, oke. Nurani bukan dia. Iya. Adeknya. Nurani itu punya sahabat nih. Iya, sahabat. Sahabatnya itu punya Sahabat atau teman. adeknya Ini yang dikenalin ke lu. Iya. Berarti ini mutualnya Nurani sebenarnya. Nggak mutualnya Nurani juga. Mutual sahabatin Nurani kan. Bener, karena Nurani nggak kenal ya. Nggak kenal juga. Oh gitu. Terus dilempar tuh ke gua, mau nggak gitu. Tanpa lo mengetahui dia ini introvert.
Belum dong. lah, belum. Belum tahu sama sekali kan? Belum. Kenal, belum Iya makanya. Belum kenal. Terus waktu dikasih tahu sama adik gue itu, ternyata habis putus lagi menikmati hore-hore bersama teman-teman, ya kan baru nggak punya pasangan lagi. Ya. Jadi kan lagi seneng main. Jadi adik gue udah capek-capek nyariin kagak gue gubris tuh. Oh gitu, oke terus. Iya kan? Emang kakak kampret. Tapi emang abis seneng sama teman-teman kalau abis putus, ntar ada masanya teman-teman sibuk sama pasangan masing-masing, lu baru mikir, Iya. gue gak punya pacar gitu. Lo sendiri lagi. Gue sendiri lagi. dicuekin Di situ gue akhirnya kontak adik gue lagi, si Nurani nih. Mana kemarin mau kenalin gitu. Lu terlambat udah jadian dia sama orang lain. Ya. Padahal lu udah lihat fotonya udah oke menurut lu? Iya, kalau gue nanya kan berarti kan cocok nih. Iya. Pokoknya tipe dia. Dah. Terus abis itu ya udah dia kan udah pacaran. Akhirnya gue juga membina hubungan bersama orang lain juga kan. Oh ya Allah lama ya perjalanannya ternyata. Lama. Maksudnya gitu, back forward gitu. Jodoh, namanya jodoh tuh Iya. kan ada yang tahu. Terus? Dan nih terus ya singkat cerita, gue akhirnya setelah beberapa tahun putus sama pasangan gue saat itu. Dan dilalahnya dia itu kan kebetulan emang kuliahnya kedokteran gigi. Oh, gigi apa? Bungsu apa? Sulung. Gigi semua mas. Oh, gigi semua. Gigi Arman mau. Sama eta ya. Anjing. Si Bujana teh ini teh. Iya bener, kalau misalnya nyanyi. Ya. Jadi kan dia kan emang ambil kedokteran gigi. Habis putus itu ternyata si istri gue ini di antara sekian banyak ya tempat praktek dokter gigi ya. Dia praktek cuma beda 4 pintu dari studio gue. Oh iya? Iya. Padahal gue nggak pernah kontak-kontakan lagi sama Ini dia. zaman lu masih pakai behel nih? Enggak, udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Oke. Bukan nggak pernah kontak-kontakan lagi, belum pernah kontakan sama dia bahkan kan. Iya. Cuma mungkin karena dia sudah sempat diinformasikan bahwa Udah punya pacar lagi ya bukan waktu itu kayak ditanya lo mau dikenalin nih sama Nino. Nino gitu. Gua pun gitu. juga tahu orangnya gara-gara yang ini mau nggak gitu. Iya. Ya udah akhirnya ketemu di situ, tapi ya nggak langsung gimana-gimana juga. Iya. Sampai akhirnya lu gitu kan. Sampai akhirnya kayak suatu hari coba lagi kali ya. Habis coba gua akhirnya deket, pacaran, 3 bulan kemudian gue lamar. Totalnya tuh kurang lebih kayaknya 11 bulan kemudian gue udah nikah. Udah nikah sama dia. Semi ta'aruf. Keren. Semi ta'aruf dia. Nah di situ gue juga jadi makin percaya kalau jodoh yang disiapkan oleh Tuhan buat kita itu pasti kalau emang jodohnya akan balik lagi walaupun udah mencar masing-masing. akan ketemu lagi gitu. Iya. Sebenarnya yang Walaupun dijagain sama orang lain dulu gitu ya. ya. kan? Kayak lu dijagain sama orang lain dulu, dia Betul. dijagain dulu sama orang lain gitu kan. Betul. Tapi akhirnya ujungnya kalian bersama. Alhamdulillah. Sebenarnya yang pengen gue highlight, kok lu nyambung gitu loh. Karena kan 2 karakter yang berbeda. Yang satu hobi kemana-mana, yang satu hobinya di rumah. Gitu. Tapi malah justru menurut gue punya pasangan yang emang bertolak belakang. kepribadiannya itu sangat ngebantu gue. Karena gue jadi lebih grounded aja sih. Ketika gue Ada rem ya? kecilan banget, dia bisa ngebantu gue ngerem. Plus kalau dia sudah kepelodosan introvertnya, lu justru bisa narik dia untuk Bisa narik socialize. dia. Dan juga gini, kalau kita yang emang mungkin ekstrovert dan senang sekali berteman, kadang-kadang tuh suka terlalu menikmati rasa pertemanan sampai kita nggak pernah berpikir apa mungkin jangan-jangan ada orang yang sebenarnya punya niat buruk ya gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena terlena sama rasa pertemanan segala macam. Nah, bini gue karena dia memang orangnya introvert dan nggak suka ngomong, dia lebih banyak mengamati. Jadi gue pun suka banyak diskusi sama dia soal hal kayak gini dan dia bisa ngebantu gue untuk urusan-urusan itu. Gitu. Gua ngerasain itu karena gua seambisius itu orangnya. Bini gua lebih detail orangnya. Jadi kalau gua udah ambi, orang kan kalau udah ambi biasanya apa aja dilakuin dong. Iya. Jadi kadang-kadang miss detail. Iya, miss detail ada miss. Nah berarti sebenarnya ya kurang lebih gue sama kayak Sail dan istrinya sih, gue dan bini gue. Jadi dia Terus gue sama siapa samanya gue? Ya sama bini lu. Oh iya oke. Sama bini siapa? Nah, maksudnya kok gue gak diajak tadi? Pasangan-pasangan. Enggak, soalnya gue cukup sama nih sama saya. Gue kan orangnya kan emang seneng banget untuk kayak ngelakuin sesuatu. Kayak ya berproject ini, berproject itu. Iya, betul. Dan bini gue tuh yang kayak punya apa ya, kayak lebih detail aja sih. Punya bird eye view-nya tuh dia tuh. Iya, dia yang lo yakin mau jalanin ini? Ininya udah lu pikirin belum? Iya, Ininya udah lu pikirin bener. belum? Ini begini, gini. Yakin nggak jalanin? Ya, kerennya
sorry, kalau Bird Ivy tuh mungkin ngelihat secara luas ya, tapi dia juga punya kemampuan ngelihat secara detail, sama kan? Iya. Jadi kayak ngerasa safe aja, kayak ada yang jagain gitu. Ini suami siapa, istri siapa sih? Tahu jadi gue yang dijagain. Lo berdua terlalu. Tapi harusnya suami istri tuh bukan siapa jaga siapa, Tapi saling menjaga. ih, keren. Saling tepuk tangan lagi. Bener. Ajak mas gue yang lain. Kalau nggak bisa Sendirian. tepuk tangan sih, Bukan nggak bini bisa. lo nggak gitu ya? Bini gue. Bini gue yang jagain. Lo harus tahu hubungan Gue yang dia jagain sama bini istri gua. lu. Retak. Astagfirullahaladzim. Bukan sama bini gue dong. Profesional sama keluarga gue. Iya, Sama tapi bini kan gua lo nggak sama bini lu juga profesional kata Gak lu. profesional itu. Ada kontraknya mal? Sama bini gue. Nikahnya? Enggak dong, Bahalo. Emang lu pikir puncak? Apa kayak ada kontrak? Yang biasa di puncak? Dia. Iya kan? Kata siapa lo? Yang biasa di puncak. Seakan-akan gue rutin ke situ. Tapi antara fenomena sosial butterfly, Ya. itu bisa dibilang sebagai attention seeker juga nggak orang itu? Kalau dari pendapat gue pribadi, melihat diri gue, Ya. gue sih berteman bukan mencari atensi sih. Malah justru gue berteman untuk bisa jadi diri sendiri. Gue mencoba untuk menemukan orang-orang di dalam hidup gue di mana ketika gue bertemu sama dia, gue nggak perlu berusaha untuk jadi siapa-siapa lagi. Karena kan kita kan di entertainment industry kita memang selalu dituntut untuk menjadi banyak personal lah gitu ya. Kayak badut lah ibaratnya. Kayak badut gitu kan. Nah, gue pengen cari orang-orang di mana gue punya rumah-rumah selain rumah gue sendiri yang sudah ada bersama rumah tangga gue, supaya setiap ketemu sama mereka gue selalu bisa ngerasa pulang gitu. Jadi menurut lo social butterfly dengan attention seeker tuh dua hal yang berbeda ya? Menurut gue beda. Beda ya? Beda. Ada orang yang attention seeker banget, belum tentu dia social butterfly berarti. Belum tentu. Mungkin aja ada orang yang sebenarnya dia tuh nggak suka berteman, tapi karena dia emang kepengen banget mendapatkan sesuatu dari Atau seseorang, menjadi pusat perhatian. dia akhirnya berusaha untuk menjelma menjadi seorang tanda kutip social butterfly hanya untuk mendapatkan tujuannya. Ini yang dibilang pansos. Nah, bisa jadi. Iya kan? Iya. Iya, berarti gitu. ketemu ujungnya pansos tuh gimana? Dan dia nggak ke situ arahnya. Enggak, kalau Nino enggak ke situ. Gue tuh bukan social butterfly, guys. Udah lo diem aja. Lo di sini gimana gara-gara itu. Kalau gue tahu topiknya diundang gara-gara itu, saya bukan orangnya. Sekarang buktinya lu tuh salah satu yang punya pertemanan yang seluas itu. Betul, tapi nggak ada yang lebih luas dibanding rasa Dilan Matcha Crunchy Caramel 5 in 1. Gila. Tapi gini, kalau ngomongin si social butterfly ya. Lu deh nggak usah ngomong social butterfly dulu. Lu berarti udah pasti kalau lu yang inisiatif ngajak nongkrong, si ring satu lo itu dong. Iya. Tapi gue selalu merasa social butterfly itu apa namanya, quote on quote yes man juga Pak. Jadi siapapun circle-nya kadang-kadang kalau lu diajak, lu pasti ya gas. Lo kayak gitu gak? Gue kayak gitu. Iya kan? Itu yang bikin dia akhirnya menjadi social butterfly itu. Pertamanya Semenjak luas. lo sudah nikah masih begitu nggak? Apa ada remnya? Ada remnya. Ada jelas, remnya dong. jelas. Kalau misalnya anak gue lagi nangis-nangis tiba-tiba diajak jalan gue, yes, ya. Gue No, kita ke sini. Iya, tapi anak gue lagi nangis nih. Tapi di sini nanti ada ini. gas. Tapi lucunya nih ya, setelah punya anak, gue jadi sering banget juga jalan-jalan sama teman-teman gue. Kita nyebutnya co-parenting. Bawa anak. Sama teman-teman. Iya, gue bawa anak gue. Jadi misalnya kayak, besok co-parenting yuk. Ayo gas. Akhirnya gue pergi sama Candika, sama Cecel gitu. Dan dengan gue pergi sama teman-teman gue bawa anak, gue juga ngasih ruang buat istri gue supaya dia punya me time. Oh iya betul. Gitu. Jadi sekarang Me time. menurut gue dengan punya anak itu malah justru sekarang anak itu jadi bagian dari pertemanan gue juga gitu. Oh iya. Jadi iya, dia manggil Candika nanti bisa. Dia manggil Wa Eja. Eja. Wa Eja. Wa. Wa Eja. Wa dari Wa. Jadi mereka udah banyak yang bikin Eja. panggilan sendiri-sendiri sih. Mereka yang bikin sendiri. Yang paling ekstrim ketika lo masih di momen jadi yes man itu, lo pernah masuk circle mana yang menurut lo sebenarnya gue nggak paham amat sih. Dan sama ternyata orang-orang nggak ini. works di situ lah. Iya misalnya. Apa anak motor kah misalnya? Ya nggak tahu gue. Gue nggak mungkin nyampe di sana karena gue nggak bisa naik motor.
Ya kan nggak harus bisa naik motor, bisa dibonceng. Gue ahli bonceng gitu. Specialty gue kalau riding gue dibonceng kan bisa. Ini si Abon nih, Abon. Iya. Nggak, maksud gue, soalnya bisa kayak gitu tuh olahraga biasanya. Jadi misalnya kita belum pernah main apapun, kita belum pernah main satu olahraga. Padel. Ya misalnya padel awal-awal, gue belum pernah main. Yuk coba, kan kita nggak tahu. Tapi kalau ketika diajak kita mau. Ketika dicoba ternyata nggak cocok olahraganya Iya gitu. misalnya gitu. Lo pernah nggak yang paling ekstrim? Sebenarnya gue nggak cocok sama frekuensi dan Apa ya? circle itu. Oh, Apa? yang pengajian, no. Astagfirullah. Masa nggak Gua cocok? sebagai anak Masa Alizar. nggak cocok? Sebagai anak Alizar. Pengajian? Nggak mungkin kalau Komuni dia nggak cocok nih, komuni. Karena itu Nasrani, Bahlul. Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah sejauh ini semua pertemanan yang coba gue bina itu sampai sekarang pun masih berteman. Oh ya berarti semuanya dalam tanda kutip seleksi alam juga buat dia. Iya. Seleksi alamnya lebih kayak misalnya tiba-tiba di tengah jalan ada biasanya nih yang akhirnya tercoret dari pertemanan adalah orang-orang yang akhirnya punya isu nipu, bohong gitu. Minjem duit alasannya bohong. Iya. Tapi kalau ada yang minjem duit, no, lu gimana? Ya kalau misalnya emang itu alasannya real dan emang Pinjemin. iyalah. Pandangan lu terhadap orang yang sering minjem Lu duit. jangan komen tiba-tiba, Bang, pinjem dulu ya, Bang. ya. Enggak. Tahu. Biasanya kalau habis kayak gini yang DM Ya banyak. pasti. Enggak, Kan maksudnya ke request. abis ini biarin kita aja. taruh nomor lu. Karena beberapa orang ini punya value beda-beda nih, punya Iya. prinsip beda-beda soal temen minjem duit. Iya. Kemarin kita sempat ngobrol sama Radit. Radit tuh nggak mau minjemin. Gua satu tipikal sama Radit. Iya, ngasih seadanya, dah. Betul. Lu Jadi, gimana? gue minjemin uang, tapi sebenarnya tidak dengan harapan uang itu akan dikembalikan. Tapi itu harus sama orang yang gue percaya memang membutuhkan ya. Iya. Oh iya. Jadi kalau misalnya, wah ini kayaknya visi nih alasannya nggak jelas, kemungkinan bisa jadi bohong, gue nggak akan ngasih. Atau paling mentok kayak Sayul dan Radit. Jadi Iya. udah deh, nih gue kasih segini, lo nggak usah balikin sekalian gitu. Yang lo pinjemin ke orang itu dengan rasa Bunga dengan bunga. bukan. yang dong lu. Gila lu. Tolong kasih gua jawaban untuk yang prinsip lo itu ya. Ketika lo pinjemin orang, Ya. lo udah ngerasa itu nggak balik, itu maksimal angkanya berapa sih? No, gua pengen tahu. Dari insert, berapa apa sih? Lu ada butuh apa sih? Gue pengen nyoba. Kalau dia bilang 9 juta kan lumayan ya. 9 juta kan ini ya. Ada lah mal. Nominalnya ada lah. Sampai 2 digit Bener nggak, sih. no? Tapi apa? Sampai 2 digit nggak? Mobil baru lo belum di DP? Udah dong. Oh udah. Udah Buat kelar. cicilan ya maksudnya? Enggak, gue soalnya nggak lolos ini manajer Kopdes. Kan udah gitu gajinya 16 juta. Gue pengen gantiin itu aja. Duh enak banget nih Dilan Maca. Tapi sekarang seorang Nino ini sudah menemukan pertemanannya. Lo punya pertemanan baru nggak? Apa masih nyari juga? Sekarang? Dari dulu pertemanan itu menurut gua kita nggak sepenuhnya bener-bener mencari pertemanan lagi. Iya kayak natural Sama kayak aja jodoh juga menurut gua. Iya. Teman yang cocok itu pasti ntar akan dikasih jalan sama Tuhan untuk bertemu. Jadi kalau ditanya nyari, enggak gua nggak pernah nyari pertemanan. Nggak Cuma bisa actively aja nyari enggak? bisa aja suatu hari tiba-tiba gue dipertemukan sama orang yang ternyata emang cocok ngobrolnya, cocok passionnya, dan bisa Yeah. jadi kayak anggota baru pertemanan di dalam hidup gue, atau gue sebaliknya jadi anggota baru pertemanan di hidupnya dia. Ya ayo. Karena banyak teman-teman gua yang seumuran kita nih udah mulai Lo kali. punya, dia bacot cuma berapa tahun sih paling gua hajar lo ya. Udah mulai nyarinya nih kebaca kalau sama gua. Udah mulai nyari circle baru dan biasanya kategori circle-nya bisnis, Pak. Jadi entah financial planner atau apa gitu. Mereka berusaha mencari circle itu sekarang karena memang sudah tujuan hidupnya ke arah situ, Iya, berarti investasi ada lah asas apa. manfaat kalau gitu. Ya betul, tapi kan memang udah frontal dari awal. Iya. Gue pengen kenalin gue dong sama siapa. Nah, iya. Gue pengen belajar itu. Kalau misalnya gitu. itu kita nggak ngomongin konteks pertemanan sih. Kalau misalnya suatu hari gue pengen belajar tentang finance, gue diminta dikenalin sama orang, ya gue datang ke sana buat belajar bukan buat berteman. Oh iya. Kalau misalnya setelah belajar ternyata kan tercipta bonding kan pasti kan Iya. dalam proses belajar tersebut gitu ternyata punya Bukan pengen jadi hobi temennya yang dia sama, pokoknya. segala macam ya bisa jadi temen juga ujungnya. Oh iya kalau ternyata sama. Iya, Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Iya. Cuma pengen belajar doang. Jadi intensinya tuh gue nggak pernah mencoba untuk mencari teman. Oke, sorry banget buat yang masih mau menjadi temennya Nino, tutup ya guys. Bukan gitu, Dia udah nggak bukan nyari gitu. sama sekali.
Orang Lo udah mau capek-capek dari ngomong. bisnis, tambang atau apa, sorry. Ini padahal Sandiaga Uno lagi nonton nih. Siap, Mas Sandi. Dia pengen banget jadi sahabat lu. Saya emang udah jadi sahabat. Apa sandinya? Uno. Apa sandinya? Apalagi buat lu Gen Z yang postingannya selalu 0 doang gitu ya. Oh, Yang iya, nggak iya, pernah iya. Lu nggak ada. bakal bisa jadi temennya Nino. Profile Karena picture-nya Nino nggak harus bisa. stalking dulu ya. Nino harus stalking ya. Kalau Instagram lo 0 postingan tuh dia nggak bisa. Ya kan jadi temen lo. orang-orang kayak lu gitu yang banyak pertemanan itu bisa ngelihat dari situ juga kan? Dari sosial media juga nggak? Enggak sih. Nggak. Enggak. Gue Maksudnya maksudnya bisa tuh harus sih stalking. Iya maksudnya dari sosial background media. check gitu. Background check. Oh. Enggak sih. Menurut gue background check yang paling tepat adalah ketemu sih. Oh, oke. Ketemu. Ya itu pasti akan ada data-data yang menunjang dari Setuju sosial gua. media. Cuma jangan anggap yang lo lihat di sosial media adalah diri yang lo temui di Setuju gua. nyata gitu. Kadang-kadang begitu nyampe orangnya kulitnya nggak gini. Lah, kok lo lebih ke warna kulit gitu Oh sih? iya kan ini pertama kali kita lihat di sosial media fisiknya. Gue juga lihat di Instagram lo nggak ubanan, ternyata udah ubanan ya. Iya ini gue nyemir tapi berantakan. Jadi yang Lo yang keramas atas doang ya? Iya Nah, betul. itu nggak tahu Oke, apa men. berarti sekarang mitos atau fakta? Apa? Soal Orang social butterfly itu nggak bisa hidup sendirian. Bukan nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa sendirian. jadi pokoknya dia harus ketemu people frequently lah. Kalau gua, People person kayak kalau gua. gua memang nggak bisa sendirian. Nah, berarti Gua nggak bisa sendirian. Gua nggak ngomong social butterfly nggak bisa sendirian. Iya. Gua nggak bisa sendirian. Dan gua aja masih nggak tahu gua itu kenapa dibilang social butterfly karena gua merasa gua bukan social butterfly. iya, tapi lu di sini sudah kita angkat sebagai brand ambassador social butterfly. Iya. Iya, pertemanan. tapi kalau ngomongin brand ambassador, di balik iPad Dilan Maca ada apa sih? Ada Dilan Maca tuh.